Al-anwaru matayal qulubi wal asrari, anwarul iman wal yakin mataya hamilatun li asraril qulubi ila hadrati alamil ghuyub wa tilka hiyal waridatul madhkurah. Yang kali berikut iaitu tentang warid. Al-warid iaitu satu petunjuk yang datang daripada Allah atau cahaya ilahi, ataupun rasa manis dan rasa lazat dalam beribadat yang diberikan oleh Allah. Yang mana al-waridnya nalheboh tingkatan, na al-warid intibah, iaitu cahaya yang diberikan oleh Allah dalam hati kitanya, sehingga kita keluar daripada kegelapan kepada cahaya kesadaran, gelapnya kelalaian kepada cahaya kesadaran, sehingga orang roh getamang dalam Islam yang termasuk al-warid intibah, memandang enggaknya dalam kufur, yang kufurnya merupakan kegelapan. Roh dalam Islam yang sabah nikmat syid, iaitu al-warid intibah. Yang menjadi perhatian ulama tasawuf iaitu dua buah al-warid, warid iqbal dengan warid wisal. Adapun al-warid intibah nya pangkai dasar, kami hana mitama Islam memang dalam kafe arti si hana warid majud. Dia yang menjadi perhatian ulama sufi, maka yang ngebahas ini dua buah al-warid sebagai warid iqbal dengan warid wisal. Warid iqbalnya ke orang yang akan melakukan perjalanan atau sairin. Warid wisal kepada orang yang katruk posisi atau makam wasilin. Warid intibahnya mewakili daripada iman, warid iqbal Islam, warid al-wisal yang ihsan. Jadi menyatakan orang hana bergemi iman pihlam kepada Allah yang dalam warid intibah, dalam terjaga kan, pantang lalai, pantang tidur, dalam terbangun. Meyakana ahli agama Islam yang kagak sempurnakan segala tugas-tugas yang sebagai hamba, nya mati kana baganya warid iqbal, kan menghadap untuk menuju Allah. Yang berarti implementasi daripada Islam, di iman, Islam dan ihsan. Ihsan ya, implementasi pada ihsan ke al-warid wisal lil hebah warid. Yang menjadi perhatian ulama sufi dua saja, warid iqbal dengan warid wisal. Warid intibah yang nak bahas, hana yang pokok, hana yang ke hana mengira manusia api. Kan kemudian putra warid al-anwaru matayal qulubi wal asrar, bermula cahaya itu kendaraan hati dan rahasia. Rahasianya nyoi atai dalam hati lo. Dapat surah una pu dalam berana ni go una go nak tudupu tace go yang kian intisari dari intisari lah. Ada surah santan ule santan ilwa al-asrar mataya asrar jam'u sir wa huwa batinul qalbi inda sufia. Yang ulama sufi batin ati yang asrar. Jadi cahayanya adalah mataya yang markub kenderaan. Bila sulung nak tu sebab mana nya naigo yang patah bine, jadi kan sakit lidah sebelah karena bambatah bine yang karuncing kena yang nak meridah tu kadang meklidah tu jelas kan. Mana jelas baca
Jadi cahayanya adalah kenderaan hati dan kenderaan asrar. Asrar itu batinul qalbi inda sufia. Cuman urang pegah makna asrar mata hati. Nya kebegah luar wala iltifat hana peduli bagi orang yang menjadikan akannya sirrun akan mata hati li anahu khilaf istilahihim. Ba istilah ulama sufi makna asrar batinul qalbi, batin hati. Di seolah-olah hatinya na pandangan lahir, na pandangan batin. Jadi tubuh kasar. Tubuh kasar pandangan lahir di mata, pandangan batin basirah akeun dalam hati duk dia. Kemudian hatinya na pandangan lahir dan batin lah. Jadi seolah-olah hatinya sabo manusia lain yang kepegat oleh Allah yang ditempatkan bak tubuh kasar dia. Sehingga kan Allah yang duru ila qulubikum kan ila suarikum, yang duru ila a'malikum ila qulubikum. Maka cahayanya menjadi kenderaan tu ati dan asrar. Di kenderaan yang digunakan li ati untuk menempuh perjalanan menuju hadrat Rabbi nya digunakan anwar, itu petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah. Maka dalam tasawuf kebegah menyomakamnya muktasabun jid tak upayakan, tapi menyohal nyen mauhib di pemberian fadlullah. Makam jid tak upayakan, setanya tak lakukan suluk, salah satu untuk riadah, untuk tak mujahadah baik terikat adna gedanya dengan nafsu. Yang kan makam, dia makamnya jid tak upaya muktasabun. Adapun halnya hanjit muktasabun yang mauhib pemberian dari Allah. Dia dah suluk barang kaki banjir dalam dentai dia terus buat makam wasilin. Yang sebab min fadlillah yu'tihi mayasha. Adapun makam mana kan kedudukannya posisi yang jid tak iktisab, tak usaha. Diberikan dia dirikat dengan dunia ini dan nikbah dunia yang dan tamang dalam duhud mesti kan. Cuman teruk udahnya bak hal yang kag cerita yang pukak teruk bawa silin atau hana yang pemberian Allah. Anwarul iman wal yakin, bermula cahaya keimanan dan cahaya keyakinan kepada segala sesuatu di bawah tadbir Allah. Mataya itu menjadi kenderaan hamilatun yang mengangkut, membawa di asraril qulub, bagi rahasia-rahasia hati, hodimeli kenderaannya menuju kepada hadrah Allah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi cahaya mata batin dan rahasia hati. Cahaya adalah kenderaan hati dan rahasia hati. Kenderaan bagi hati dan kenderaan bagi rahasia hati. Hati atau biasa tak istilah dengan jiwa manusia memiliki kenderaan atau sarana, yang sarananya berfungsi untuk menempuh perjalanan, dan kenderaan yang dipergunakan oleh hati untuk menempuh perjalanan menuju Allah, yaitu cahaya. Di cahayanya yang menjadi kenderaan. Apa kenderaan yang digunakan oleh hati sebagai sarana untuk menuju kepada Allah? Yang cahaya ilahi. Wa tilka hiya alwaridat madhkurah. Demikian cahaya yang menjadi kenderaan atau sarana yang membawa hati menuju kepada Allah. Itulah waridat-waridat yang telah disebutkan di belakang tadi. Angka al-warid likut. Al-warid likut kena liyatasallama kamiyadil aghyar liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadha'i syuhudi. Ya al-warid likut. Oleh gambaran ni kan. Lanjutlah kemudian an-nuru jundul qalbi kama an-nadul mata jundun nafsi. Idza aradallahu an yansura 'abdahu amadahu bijunudil anwar
wa qata'a anhu madadat dzulmi wal aghyar. Bermula cahaya itu tentara hati, sebagaimana bahawa sungguh kegelapan itu tentara nafsu. Maka apabila berkehendak oleh Allah akan bahawa menolong akan hambanya, amat dahulu niscaya membantu ianya Allah akannya hamba dengan tentara atau bala tentara dari cahaya, dan memutuskan oleh Allah daripadanya hamba akan bantuan kegelapan dan alam semesta yang mengganggu hati. Jadi dalam kalam hikmat selanjutnya Ibnu Athaillah berpesan bahawa cahaya adalah tentara kalbu, tentara hati, sebagaimana kegelapan adalah tentara nafsu. Ketika Allah hendak menolong hambanya, maka Allah akan membantunya dengan pasukan cahaya dan memutuskan bantuan kegelapan serta kepalsuan. Akhirnya terjemahan lain ini kepalsuan, yang kan wujud hakiki, yang kepalsuan. Allah akan memutuskan bantuan tentara kegelapan dan kepalsuan. Madadnya bantuan, ya madad ni al madad na balagu. Nah, jadi bantuan. Ya. Makna nur depu makna nur nuqtatun taqa'u fi qalbil abdi. Satu nuktah. Nuktahnya faedah dikah, faedah yang halus, yang tak terdapat faedahnya dengan dikatin nazar, dengan memperdalam nalar. Maka dalam ilmu ma'ani faedah-faedah ada istilah faedah nuktah kan. Wa nuktatuhu kan ada ilmu ma'ani, bermula nuktah gepa makrifah musnad ilaih, atau penakirah musnad ilaih. Maka ia ke nuktah karena ma'anian dapat dengan halus nazar, beda dengan faedah je. Jadi cahayanya nuktah kan faedah. Nya faedah hanya mudah diperdapat, nya nuktah sulit. Di faedah yang mendalam, yang dengan dapat dalam nazar baru terumpak, nya kan nuktah. Jadi makna nur nuktatun taqa'u fi qalbil abdi, satu nuktah yang sebut dalam hati hamba, min makna ismen aw sifatin yasra maknaha fi kulliyatih, daripada makna isim atau sifat. Mana perah nurnya sifat, perah isim. Yasra yang berimplikasi makna dari nuktahnya, fi kulliyatih dalam kuliahnya si hamba, seluruh tubuhnya hamba, tubuh kasar, tubuh batin. Hatta yubsiral haqqa wal batil ibsaral la yumkinuhu takalluh ma'ah, sehingga melihat akan kebenaran dan kebatilan akan sebagai lihat yang hanya mungkin akannya si hamba oleh takalluh, oleh menyalahi. Yang kia makna nur. Jadi secara gambaran, secara umum makna nurnya satu nuktah, satu faedah yang gebi oleh Allah dalam hati kita hamba, yang gara-gara karena atanya menjalar bak seluruh tubuh dia, sehingga bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, yang pandangan kitanya kepada yang hak dan yang batilnya hanya mungkin takaluf. Arti yang hak ba Allah betul hak, yang batil ba Allah betul batil. Maka dalam doa pu arinal batila batila wa arinal haqqa haqqa. Yang hak dalake berupa hak, yang batil dalake berupa batil. Baik sampai kabur, nanti yang hak dah fikir batil, yang batil dah fikir hak. Yang kia makna cahaya. Maka kita ada istilah cahaya ilahi. Di cahaya yang datang dari ilah, dari Tuhan. Kan mataya yang jamak dari matiyah. Itu lang kita tahu makna matiyah, annakatu muhayya ahli rukub, unta yang dipersiapkan untuk ditunggangi kenderaan. Unta yang dipersiapkan untuk ditunggangi akan matiyah, jamak ji mataya.
Miyo zulmah. Zulmah nuktatun, sabuh perkara yang haluh, yang hantar rumpuk dengan kasar, dengan pandangan kasar, tapi baru perdalam nazar baru merumpuk. Sabuh nuktah yang nuktahnya daripada keinginan nafsu, daripada waham-waham yang melazimi kepada buta daripada kebenaran. Yang akan zulmah. Zulmah ada bahasa gelap, ada bermakna yang sabuh nuktah yang dalam hati tanya, yang penyebab jih gara-gara datang waham kena dugaan atau perkiraan-perkiraan, tak kira meno kira medih dia. Ya ujung-ujung jih melazimi kepada buta hati, handih jalan kebenaran. Akan zulmah. Oleh Syekh Az-Zarruq Nagpega yang menjadi penolong cahaya nalhe. Dah penolong yang memberi pertolongan kita untuk mendapat cahaya. Yang pertama, yakinun la yukhalituhu syak wala raib. Yakin terhadap tadbir Allah yang tidak bercampur keraguan. Yang akan mendatangkan bala tentara untuk menolong kepada katanya untuk memberi cahaya. Yakin kepada Allah baik nama jampu keraguan. Alian ilmun tashabuhu basirah wa bayan. Ilmun keyakinan yang disertakan oleh mata hati. Alian ilham ya jadi ba'dal iyan. Makanya untuk mendapat cahayanya ujung-ujung terserah dalam kekuasaan Allah. Makanya kun fadlullah. Nanti melalui ilham. Lebo amdad nurun, bantuan cahaya lebo. Pertama benar yakin yang nak buat roh tu. Kedua ilmun tashabuhu basirah, yang truk buat basirah pi payah tahu mujahadah le mahan truk. Ane ilhamnya dari Allah. Ilham kan getuang geplay mana, geplay lah mati. Ni amdad zalim, amdad zulmin, penolong kegelapan. Nyonal hai perkaranya yang cepat nak kegelapan lah mati tanya. Pertama dhaful yakin, terbiasakan dhaif iman. Yang kedua galabah jahil di nafsu, tidak mengenal nafsu, fikir nafsu yang itu long tanya. Padahal anda tahu dia tuhmah ke nafsu kah? Dia curigai hang bi yakin. Alian yang kelai syafaqah ala nafsi, kasih sayang ada nafsu. Tak berturut tiban dia lekele di nafsu. Yang memandum amdad zulmah kalau anda tahu. Penolong untuk cepat tercapainya kegelapan. Jadi yang mempercepat tercapai cahaya, yang mempercepat tercapai kegelapan. Jadi bermula cahaya itu pasukan tentara Allah, tentara hati. Sebagaimana bahawa sungguh kegelapan itu pasukan tentara nafsu. Maka apabila iradah li Allah akan bawa gebantu akan hambanya, niscaya gebantu oleh Allah ayat surah gepemenang ni. Apabila iradah oleh Allah akan bawa gepemenang akan hambanya, niscaya gebantu oleh Allah akannya hamba dengan tentara-tentara cahaya, dan geputuskan oleh Allah daripadanya hamba akan bantuan kegelapan wal aghyar, dan bantuan aghyar alam yaitu semesta. Kemudian nur tauhid wal yakin wa zulmatus syirki wasyak jundani lil qalbi. Ibnu Abbad melanjutkan syarahan terhadap kalam hikmat daripada Ibnu Athaillah, yang mana dalam kalam hikmat di atas Ibnu Athaillah menjelaskan kepada kita tentang pergolakan antara nur dan kegelapan. Jadi antara nur dan kegelapan masing-masing berseteru kan, atau berperang merebut hati dia. Sehingga dalam sebuah perseteruannya atau peperangannya sangat memungkinkan, sangat kemungkin untuk dimenangi oleh pihak yang banyak mendapat bantuan. Kemudian gambaran ni menyo getanya dalam kehidupan lebih le amdad nur, ya pasti menang
tentara apa no? Tentara hati. Nur. Dalam kehidupan sehari-hari ini lebih banyak amdat zulmi, kegelapan, ya tentu dimenang oleh hawa nafsu. Jadi ibaratnya terjadi pergolakan antara nur dan hati, antara nur dan kegelapan, sama-sama memperebut hati dia. Maka gepegah li Syekh Ahmad Daruk dalam murah penuh, maka ia nak amdat masing-masing. Ia ibarat orang perang je. Tu tak boleh nanggrom perang lagi, nanggrom si lagi karum si Iraq dengan Iran nyamun lah. Yang kata yang le orang dukungnya yang menang masa kah? Bela li sekutu thom. Ia tai perang Kuwait le Iraq. Kuwait le pembela idang Amerika saja ni, Saudi lan nanggrom Islam Eropah. Menang tak le Iraq. Nak amdat jih nak bantuan. Di dalam hati dan terjadi pergolakan antara cahaya dan kegelapan. Dah yang ramai orang yang bantu, nak pasukan koalisi yang membantu, yang dimenangkan. Menang kegambaran tanya dalam melakukan perjalanan menuju kepada Allah. Banyak sekali rintangan. Kadang-kadang katanya butuh cahaya, bukan cahaya yang didapat, malah kegelapan. Jadi bandar rumput kegelapan dalam perjalanan menuju kepada Allah tersesat dan hantruk. Kan gambaran menduman. Maka nur tauhid, cahaya tauhid dan keyakinan terhadap Allah, dan kegelapan syirik dan kegelapan ragu terhadap Allah, itu dua pasukan tentara untuk hati dan nafsu. Wal harbun bainahuma sijalun. Bermula peperangan antara keduanya, kegelapan dan cahaya, sijalunnya dalam kamus silih berganti kemenangan. Sekali menang pihak ini, sekali menang pihak itu. Yang sijalun dalam kamus. Sijalun fil harbi dengan makna silih berganti dalam kemenangan. Ditiaga menang kegelapan, tiaga menang cahaya. Jadi tah yang le bantuan. Menyole bantuan ke cahaya, menang cahaya. Menyole bantuan kegelapan, amdadud zulmi menang kegelapan. Mah dia kalan lah kan, ya orang kasyaf buka hijab kan. Dia kalan le orang yang tengah mu perang. Tengah mu perang antara zulmah dengan nur. Tengok dia ada pu. Fa idza aradallah nusrata abdi, maka apabila iradah li Allah akan kemenangan hambanya, Allah kena pemenang dengan yang kegebi al-warid pun bantuan, kirim bantuan. Iradah li Allah akan kemenangan hambanya, amadda kalbah bi junudi. Nisya bantu li Allah akan hati hamba dengan tentaranya hati, perkuat barisan tentara hati sehingga mendapat kemenangan hamba teruk bertujuan. Artinya cahaya karena kenderaan untuk berangkat menuju kepada Allah. Wa qata'a an nafsi madada junudiha, dan keputuskan li Allah geblokade daripada nafsunya hamba akan bantuan tentaranya nafsu. Di bantuan tentara nafsu ke boikot mendum li Allah hantruk. Dia tengok dah kirim bantuan api hantruk, boikot kan. Mudun bandara dia hanjip tambang barang. Aku pihak lawan makin hari makin lemah. Orang perang nyamun kena hana bantuan makanan tan budi kabeh ni cara leman. Sampai menyerah aja. Lalu anda menyerah mati dah. Yang menansi. Jadi kegelapan dan cahayanya ibarat dua buah pasukan yang berperang. Jadi Allah guna bantu hamba, geperkuat barisan hati dengan tentara hati, dan geblokade nafsu sehingga tidak mendapat bantuan tentara nafsu. Maka kenya al-warid handupah tausahanya tagbila Allah. Itu tausaha untuk meningkatkan makam je melalui mujahadah dari riyadhah. Untuk gebiatannya nyan kekuasaan ni ba Allah mutlak. Itu cuma tak berdoa tak ajit kan. Lagi lemburah benar tak lakai berpeduh yang benar, yang batil berpeduh batil. Wa idza arada khidlana abdi, dan apabila iradah li Allah akan menelantarkan hambanya.
hana nak bantu. Khidlannya makna logat je tarkul i'anah, tinggai bantuan, hana bantu, getelantar. Fa'alal aksi, maka ada sebalik je. Mana ada sebalik je berarti perkuat tentara nafsu, geblokade tentara hati. Fa idza malal qalbu ilal amal bi amrin mahmud mu'lam fil hal multad bihi fil ma'al wa malat nafsu ilal amal bi amrin madmum multad bihi fil hal mu'lam fil ma'al wa tanaza'a wa taqatala sara an-nur alladhi huwa min amrillah wa rahmatih ila nusratil qalbi. Apabila cenderunglah hati kepada beramal dengan perkara yang terpuji, namun perkara tersebut mu'lam fil hal, merasa pedih atau tidak enak fil hal sekarang, multad bihi fil ma'al, merasa dilazatkan dengannya pada masa mendatang. Amrul mahmud butta'atnya menyuruhnya kah nak mangat pi mangat je finga harusnya boleh mangat dah tenduk dah puasa kan, dah bedah tengah malam tak sembahyang, tengah mati tengut payah dah poh tengut, dah bedah dah lawan tengut tak sembahyang. Yang kemandum mu'lam fil hal kan, mu'lam dari ilam masdar ji, ilam memedihkan ya mana azabun alim, alim dengan makna mu'lim, memedihkan. Mu'lam fil hal, perkara amal kepada beramal dengan perkara terpuji, namun perkaranya mu'lam fil hal. Dalam kondisi sekarang ji mu'lam, merasa pedih, tidak enak, menyakitkan. Mu'lam menyakitkan. Murtad bihi fil hal, terasa enak di masa mendatang. Masa mendatang ke akhiratnya. Artinya cenderung untuk beramal dengan perkara terpuji yang masa sekarang menyakitkan perkaranya, tapi di masa datang je kelazatan. Wa malat nafsu ilal amal bi amrin madmum, dan cenderung nafsu kepada beramal dengan perkara yang tercela, perkara tercela syarak, namun murtad bihi fil hal, dilazatkan dengannya pada masa sekarang. Nafsu dia lebih cenderung beramal dengan perkara tercela pada syarak, namun perkaranya merasa mangat wate tapubut ino. Mu'lam fil ma'al, menyakitkan di masa depan. Tengok Allah kira di neraka menyakitkan. Wa tanaza'a, berselisihlah hati dan nafsu bunuh. Wa taqatala, kan berselisih mentang saling membunuh, berperang kedua-duanya. Sara an-nur, niscaya mempercepat oleh cahaya alladhi huwa min amrillah, yang dianya cahaya datang daripada perkara Allah dan rahmat Allah kepada membantu hati. Wa badarat kadulmah, dan menyegera oleh kegelapan allati hiya min wasawisi syaitan wa lammatih, daripada wiswas syaitan dan langkahnya syaitan, ila nusratin nafsi, kepada membantu nafsu. Wa qama saful qital, dan tegaklah sah peperangan antara keduanya, cahaya dan kegelapan, berkecamuk peperangan. Lamahnya menyelang kamus makna ji masu, dan makna syai'un kalil, sentuhan. Biasa kita terjemah lamah langkah je, lamah syaitan, langkah syaitan ni. Ribu anda pubutnya nata langkah syaitan, bukan langkah malaikat. Nah lamah malaikat dia nah lamah syaitan. Wa qama saful qital, dan tegaklah sah peperangan antara keduanya, kegelapan dan cahaya. Yang jadi masalah yang kena ukur, fa in sabaqal lil abdi minallah sabiqatus saadah. Kata mubram dapat elak. Maka jika telah terdahulu bagi hamba dari Allah oleh perkara yang terdahulu, saadah, kebahagiaan, ihtadal qalbu binurillah, niscaya terpetunjuk hati dengan cahaya yang datang dari Allah. Wastahana bil ajilah, dan merasa remeh, merasa hina ianya hati, bil ajilah, dengan perkara yang segera, iaitu dunia. Ragiba fil ajilah, gemar atau senang hati, fil ajilah, pada perkara yang ditempokan, iaitu akhirat.
Yang tanya ka awai metulis dia, yang tertulis dia saadah bahagia. Wa amilal kalbu, dan beramal li hati bima mala ilaihi, dengan barang yang cenderung ianya hati kepadanya barang. Sebab kawai menulis saadah dia, hati dia terpetunjuk. Hati dia terpetunjuk dengan nur Allah, merasa hina kepentingan dunia, merasa mulia senang kepada kepentingan akhirat. Hati dia cenderung kepada beramal amal kebaikan. Wa in alamahu fil hal, walau merasa menyakitkan ianya hati akannya pada waktu sekarang. Alama, ilam masdar. Alama merasa ilam, merasa pedih, merasa menyakitkan. Walau menyakitkan ianya hati akannya perkara tersebut pada waktu sekarang. Bahkan hati mau beramal walau yang dirasakan pedih, perih. Lima yarjuhu minat tana'um bihi fil ma'al, karena barang yang diharap lihati akannya barang daripada bernikmat-nikmat dengannya pada masa depan. Karena diharap nikmat yang akan merumpuk dengan huruf akhirat. Walau merasa perih, merasa pedih dalam beramal sekarang. Wa in sabaqat lahu minallah syakawah, dan jika telah terdahulu baginya hati daripada Allah, baginya hamba, jika telah terdahulu baginya hamba daripada Allah oleh celaka atau kesialan. Tengok kalau lepas tulis dia bab masa azali, tengok mengalami nasib sial, hana bahagia, hana beruntung. Wal iyad billah, bermula perlindungan dengan Allah. Zahalal qalbu anin nur, niscaya kacau atau bingung hati daripada mendapat cahaya. Zahala zuhul, zuhul kan baju zahung nisyan. Nang kamu zuhul zahala bermakna bingung atau kacau, hana terarah li. Hati dia menjadi kacau, hana terarah daripada mendapat cahaya. Wa amat hudulmah, dan dibutakan akannya hati oleh kegelapan, jauh daripada melihat manfaat di akhirat, manfaat ajil. Waqtara, dan tertipu, terpedaya hati bilad datil ajil, dengan kelazatan yang segera, kelazatan duniawi. Wa amila, dan diberamal li hati bima malat ilaihi nafsu, dengan barang-barang yang cenderung kepadanya barang oleh nafsunya seseorang. Wa in alamahu fil ma'al, walau merasa perih ianya seseorang akannya fil ma'al pada masa depan. Di seseorang hamba beramal dengan arahan nafsu, karena memang jika terdahulu ketulis termasuk bahagian orang yang celaka, jih beramal kiban arahan nafsu, walau sehingga ukur di masa depan di akhirat intit mendapat perlakuan yang menyakitkan atau yang memedihkan. Alasan lima yasululaha min lazzatil hal, karena barang yang hasil baginya nafsu daripada kelazatan sekarang. Yang penting ino dia lazat. Tengok ukur dia fikir, pada fikir ino. Penting ino mangan. Nyamban minyo dorongan dari syaitan dan langkah syaitan meno. Yang ka dikuasai nafsu tanya sehingga talu hati dengan cahaya, tapi kai kuasai nafsu dengan bala tentara kegelapan. Kan wa inda iltika isafaini, ketika bertemulah dua buah barisan pasukan meno, na pasukan hati, na pasukan nafsu. Pasukan hati cahaya, pasukan nafsu kegelapan. Ketika bertemu dua buah sahyan, wa iltihamil qital, dan berkecamuk sedaging iltiham, berkecamuk peperangan bainal jundain, di antara dua buah tentara, dua buah pasukan meno. La sabila lil abdi, tidak ada jalan bagi hamba. Kaimu perang ipat lam tubuh tanyo, lam alam arwah tanyo, dengan himu perang dua buah pasukan besar. Yang tanyo sebagai pemilik alam arwah, yang pemilik jiwa, yang kiban cara terkendali, awaknya kaimu perang. So yang akan menang. Yang menang pasukan nafsu, berarti amal kitanya hamba akan didorong kepada yang diinginkan oleh nafsu. Yang menang pasukan hati, amal kitanya hamba akan didorong kepada yang diinginkan oleh hati. Yang hotel lagi kan, saat kau berkecamuk peperangan di alam jiwa, alam arwah katanya, yang kiban cara tak kendali, hana jalan ke belah dengku,
Hana jalan bagi hamba illa fad'u, kecuali takutnya hamba kepada Allah. Waliyazuh, liyazuhan minta tolong. Takut ke Allah dan lagi tolong mak Allah yang lagi jalan. Nak jalan. Hana jalan lain. Kecuali lagi tolong dan ia ke Allah. Hanya lagi yang menghambat tanya hana tak turuti lagi ajakan nafsu, takut ke Allah. Dan lagi pertolongan. Wa kasura zikruh, beliau tak ingat ke Allah. Sebab menyukaya dia tak ingat, dia sebut nan mentang, tinggal ke nan mentang, bisa membuatnya tertahan atau terhambat melakukan kejahatan. Ana wasidku tawakkuli wasti'adzatu minasyaitan, dan bebetul tawakalnya hamba, serah roh pada Allah. Taslim serah roh pada Allah, betul-betul serah roh, baik setengah-setengah. Dan lagi pertolongan ba Allah, perlindungan ba Allah minasyaitanir rajim, pada syaitan yang terkutuk. Angkin resep je saya lain hana. Apa yang bebut memandum kalim tulis di. Mahna so kena pastikan droga ho putra yang tulis. Kau berahli Abu Hasan, idza akramallah abadan fi harkatih wa sakanatih nusibalahul ubudiyah lillah nusba ainaihi. Apabila Allah kagum muliakan tiro hamba dalam segala gerakannya dan ketetapannya, Allah akan getancapkan ubudiyah untuk hambanya di depan dua mata. Benar berkali. Jadi menyatakan Allah kagum muliakannya dalam segala tingkah dan laku dan tindak tanduk dannya, baik gerakan maupun tetap. Yang gepegat ubudiyah kepadanya di ke mata dia. Jadi orang Dayak tak lebih ke mata. Karena naik ke mata dia. Tapi karena naik ke mata orang Dayak kan dia habis. Nyam tengok kah kena pemelihara oleh Allah. Yang hana nak cara karo. Yang memang tengok karuh ketulis dalam urang bahagia, sitna cara karo untuk roh beramal saleh. Sehingga ada tiga roh dalam kejahatan cepat bangkit kembali, cepat kembali lagi. Hana larut. Sebab kullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang dipermudahkan untuk apa dia diciptakan menjadi bahagian dari orang bahagia, akan dipermudahkan jalan-jalan menempuh kebahagiaan. Diciptakan untuk menjadi bahagian dari orang yang mendapat sial atau celaka, dipermudahkan menempuh jalan-jalan untuk menuju kepada kesialan. Di mamandum kullun muyassarun lima khuliqalah. Kan wa hadhil ibaratul khamsu min qawlihi innama awradahu alaikal warid litakuna bihi alaihi waridan ilahuna tafannana fiha sahibul kitab. Bermula ini ibarat yang limang boh, mulai dari kentungku innama awrada alaikal warid, alian awrada alaikal warid liyatasallamaka, awrada alaikal warid liyukhrijaka, anwaru matayal qulub wal asrar, alian an-nuru jundul kalbi kama an-nadzulmah jundun nafsi. Yang limang boh mendum ibarat ini, ibarat yang limang boh mulai kentungku innama awrada alaikal warid takun nabi alaika waridan hingga sampai di sini. Mana di sini yang kebakan an-nuru jundul kalbi. Itu kita fannon padanya oleh pemilik kitab. Yang beda-beda lafaz agak yang substansi ji sabo. Makna kita fannon tafannana di tanawwa menok-nok macam-macam. Yang bahasa ini kan memberi variasi. Untuk memberi variasi dalam takbir, dalam ibarat, baik lagi-lagi gesek kan jenuh, membosankan. Maka limang buah ibaratnya substansi je sama. Yang kalau tafannon untuk memberi variasi oleh pemilik kitab itu Ibnu Athaillah. Wa kararaha bi alfazin muhtalifah wal ma'ani fiha mutakaribah, dan ulang oleh pemilik kitab akannya limang buah ibaratnya dengan lafaz yang berbeza dan bermula maksud atau substansi padanya itu mutakaribah, mirip-mirip, hampir-hampir. Wa hadhihi adatuhu fi mawadhi' katsirah. Ini kebiasaan pemilik kitab pada tempat-tempat yang banyak daripada ini kitab Al-Hikam. Semoga ridha Allah padanya pemilik kitab. Di sering Ibnu Athaillah ada ukur ataupun yang kali liket deh. Sering ada yang sabah substansi gulang untuk dua atau tiga.
Kalau kita ingat li Ibnu Abbas sebagai pensyarih dalam mukaddimah kitab bahawa dekedi natarumpa kalam Tunku Ibnu Athaillah yang tetakalan tentang kata karur mula ulang yang sebagai tambih untuk kita ingat tanya bahawa persoalannya sangat penting sehingga hansip tiga pegah ulang-ulang. Itu pegah data third. Si payah pegah data third apa dia hansip tiga pegah. Hansip tiga pegah anda payah pegah. Ada data kerana hansip tiga pegah maka payah pegah data third. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah dalam an-nuru lahul kasyaf wal basirah lahal hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Bermula cahaya itu baginya cahaya kasyaf, terbuka, menyingkap tabir. Bermula cahaya baginya cahaya itu tersingkap tabir atau menyingkap tabir. Wal basirah lahal hukmu. Bermula basirah mata hati atau mata batin, baginya mata batin itu al-hukmu. Hukmu di menghukum atau menetapkan. Wal qalbu, bermula hati, baginya hati itu iqbal wal idbar. Iqbal menghadap, idbar membelakangi. Jadi dalam kalam hikmat di sini Ibnu Athaillah menjelaskan tentang peran atau profesi masing-masing mana. Cahaya apa profesinya, basirah apa profesinya, hati apa profesinya. Peran cahaya menyingkap tabir, menampakkan mana batil, mana hak. Basirah perannya untuk menetapkan. Setelah nampak mana yang hak, mana yang batil, keputusannya di tangan hati, di tangan basirah. Jadi misalnya punya pandangan mata batin akan ditetapkan lagi, memilih hak. Yang mata batin hana kakak pilih batil. Tugas hati iqbal atau idbar, berarti kaduh terang benderang dinampakkan di mata hati. Tugas hati menentukan apa ingin melanjut iqbal atau membelakangi, kembali ke belakang, idbar. Di langkah hikmah di sini Ibnu Athaillah untuk menjelaskan tentang peranan daripada tiga perkara benar, iaitu cahaya atau nur, hati, kalbu, dan basirah. Karena peranan cahaya batin iaitu an-nur benar sangat membantu, sebab dengan cahaya akan terlihat perbezaan antara cara pandang seorang yang muslim dan cara pandang seorang yang kafir. Jadi letak perbezaan cara pandang dikarenakan adanya cahaya. Orang yang kalau nawarid intibah mantang lang keadaan kufur, ba orangnya hana cahaya ilahi. Wateh hana cahaya ilahi, cara pandangannya berbeda dengan cara pandang orang muslim. Maka cerita Rasulullah pegah yang kejadian Mbak Habib Umar Naziro Mu'allaf kan? Yang haitim dan Islam ni. Kadang-kadang lihat semayang laga maroi 3 minggu 3 lai Islam tiuroi mangga. Kan kita mang Islam je leh. Ucap lafaz kalimat syahadat dulu, nanti Allah akan campakkan nur dalam hatimu. Mana diucap lafaz kalimat syahadat terbukti. Menyebabkan kalau nur, kalau cahaya dalam hati. Cara pandang dia beda, karena yang menentukan perbedaan cara pandang antara muslim dengan non-muslim yang ke cahaya. Maka an-nur lahul kashfu, peran nur sebagai penyingkap tabir. Menyebabkan hana tabir tertutup, hana ada cahaya, begitu disilak gorden li nur, li keimanan menokah, masuklah cahaya ke dalam relung hati. Hadhihi alfazun mukhtalifah li ma'anin mutaghayyirah. Ini segala lafaz-lafaz yang berbeda bagi beberapa makna yang berbeda. Nur, basirah, kalbu, dan lain-lain pengertian. Beda lafaz, beda makna. Fan-nur yufidu kashfal ma'anil maghibah. Maka bermula cahaya itu memberi faedah akan menyingkap ma'ani-ma'ani yang gaib.
yang tidak nampak oleh kasat mata, yang tidak nampak oleh hawas yang 5, yang akan disingkap oleh tabirnya akan disingkap oleh nur. Peranan nur untuk menyingkap tabir dari ma'ani-ma'ani yang gaib, hatta tattadhiha wa tusyahid, sehingga jelas ianya ma'ani wa tusyahad dan dimusyahadahkan akannya, sehingga ma'ani yang jelas dan bisa dilihat langsung, dilihatkan dengan mata kepala, dengan mata hati. Watai kata tersingkap tabir kan kali hikalan li basirah, basirah itu kan pandangan mata hati. Wal basirah bermula basirah allati hiya nadhirul kalbi, basirah allati yang dianya itu pandangan hati, tufidul hukma, itu memberi faedah ia akan penetapan. Untuk penetapan hukumnya yang ditetapkan adalah peran basirah. Mau gambaran kan? Jadi benar-benar nur peranjih untuk menyingkap tabir saja, setelah tersingkap jelas mana benar mana batil, yang menentukan keputusan hukum yang kok pale basirah. Tufidul hukma memberi faedah ianya basirah akan hukum. Wa huwa sihatu masyahadathu. Dan dianya hukum itu benar apa yang disaksikan ianya basirah akannya. Kasaheh kan. Pakai kasaheh kajelas katetap kabenar pu yang disaksikan li basirah. Yang baru itu yang dibati wal qalbu lahul iqbal. Bermula ati baginya ati itu iqbal menghadap amalan bi muqtada masyahadatul basirah, karena melaksanakan atau mengamal dengan yang dikehendaki li apa yang disaksikan akannya oleh basirah. Jadi apa yang disaksikan oleh basirah, hati yang melaksanakan. Ini kan jelas tak? Dia buat gambaran kan? Jadi benar disingkap tabir oleh cahaya, alien keputusan pada basirah, alien hati yang menentukan apakah lanjut atau tidak. Maka peranan hati iqbal itu menjalankan atau melaksanakan apa yang telah nampak pada basirah. Walahu aidan idbar, dan boleh baginya hati pula oleh idbar. Karena hati kalau boleh ikut tiga raja penentu, ibarat raja hati. Jadi kan lanjut dengan hana lanjut kan kiban ke raja. Sebab menyor kerajaan jamun na penasehan, nonton filem-filem kerajaannya. Ada masalah raja akan geduk mesti dia tinggal sana, ni sampainya nawazir dum menteri. Atau penasehat raja. Yang menteri-menteri kan ibarat basirah kan. Penampak itu bak raja. Dak Firaun kan ada leh muncul Nabi Musa kan ihoi pembantu-pembantu ditanya kan, "Madza ta'muruni dah? Apa yang akan kau beri masukan kepada aku dah?" Ditanya mendum bak penasehat. Yang penasehatnya ibarat basirah. Itu pegah li saral li penasehat nyo meno. Pegah dia nya meno. Mihan ada pubut nyo konsekuensi ji. Ada pubut nyo konsekuensi ji. Keputusan terakhir pu lanjut atau yang kali pegah li para penasehat bunuh atau hana yang bak raja. Raja bak tubuh hutannya yang ke hati yang menentukan iqbal lanjut atau idbar membelakangi. Dan baginya hati pula itu idbar tarkan lil amal bi muqtada masyahadatul basirah, karena meninggalkan bagi beramal dengan muqtada barang yang kan nampak akannya barang oleh basirah. Maka hati yang menentukan. Saatnya kebutuh amdadud nur. Saat hati tanya ragu-ragu atau 50 tahun pu dilanjutkan atau tidak, saatnya kita butuh bantuan untuk bala tentara hati untuk menguatkan nur. Sehingga nur kuat dalam hati kan semakin tampak jelas apa yang tersingkap benar. Jadi hati tanya dorongan untuk iqbal lebih kuat ketimbang dorongan untuk idbar. Nur tanya hana kuat, cahaya hana kuat, ada ibarat sente kalau habis baterai. Jadi watai kalau lepas serah nagak dih, bahan nagak dih. Ada yang permata sang kan permata, tedih mu sang kan mu. Kerana sente nagak terang. Sente nagak terang dia dalu padahal mu tapi kan mu dia fikir sebab kan mandum yang kuning mu kuning. Jadi kakak ikhlate idbar membelakangi habi
Habis lanjut. Jadi leboh benda yo terikat had. Pertama nur, sekuat mana dia mampu memberi cahaya, sekuat mana dia mampu menyingkap tabir sehingga nampak jelas. Alian basirah, sekuat mana dia mampu memandang, tentu ditentukan oleh cahaya. Yang makin kuat cahaya, terang. Waktu terang, pandangan pun akan semakin membantu untuk melihat. Alian hati ditentukan oleh basirah. Jadi pertama nur, kedua basirah, yang ketiga hati yang menentukan iqbal atau idbar. Kan. Ayo tak pula. Katruk kenan mah kita ngoplah man. Jangan dah baca tentang kemudian lanjut Ibnu Athaillah lam la tufrih ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallah ilaika kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jangan merasa senang akan kamu oleh taat, karena bahwa sungguhnya taat itu nampak atau muncul dari kamu. Senangilah dengan taat, karena taat itu muncul atau datang daripada Allah kepada kamu. Jadi baik merasa senang kebut taat, yang taatnya karena jerih payah tanya bak pubut atau karena usaha tanya. Tapi giyu senang kebut taat yang datang karena karunia Allah, kan karena hasil jerih payah atau hasil usaha sendiri. Jadi taat harus karena karunianya, baik taat karena jerih payah atau taat karena upaya diri sendiri. Tapi taat berkarena karunia. Aku menyatakan taat karena karunia walau sedikit bernilai. Sebab berkali Mughazali qalilul amal ma'at tamam khairun min kasirihi ma'an nuqsan. Sedikit amal tapi bermutu lebih baik daripada banyak amal tapi tidak bermutu. Bermutunya amal tidak bermutu ditentukan oleh kezuhudan pelaku amal. Bermutu amal tidak bermutu ditentukan oleh sejauh mana prinsip orang yang beramal. Apakah beramal karena upayanya sendiri atau amal taat itu karena menganggap itu datang daripada fadlillah, karunia Allah. Oh kan? Di qalilul amal ma'at tamam khairun min kasirihi ma'an nuqsan. Ya Abai Mughazali. Sedikit amal tapi bermutu tamam. Tamam kan lengkap sempurna. Sedikit amal tapi bermutu lebih bagus daripada banyak amal tapi tidak bermutu. La tufrihka, janganlah ketaatanmu pada Allah membuatmu gembira lantaran engkau merasa mampu melaksanakannya. Yang makna barazat minka. Janganlah dipersenang akan kamu oleh taat. Yang tak bermakna dayah kawanan. Jangan dipersenang akan kamu oleh taat. Karena bahawa sungguh taat itu nampak dari kamu. Baik karenanya juga. Dan senanglah dengan taat karena bahawa sungguh taat itu nampak daripada Allah. Janganlah ketaatanmu kepada Allah membuatmu gembira lantaran engkau merasa mampu melaksanakannya. Akan tetapi bergembiralah kepadanya lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia-Nya. Bergembiralah kepada taat lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia-Nya Allah. Kedalinya ayat Quranan. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fa bidzalika, maka dengan demikian perkataan itu maka hendak disenang. Maka dengan demikian karunia Allah, maka senanglah mereka itu. Huwa khairun mimma yajma'un, dianya senang karena karunia Allah itu lebih baik, lebih bagus daripada apa yang dikumpulkan oleh mereka itu. Makna yajma'un no tata usaha, tak beramal musuh
ratus tahun. Tu umur dudunan. Tak beramal mesti berpuluh tahun. Ngan tak beramal cuma nanti belian, yang nanti beliannya amalan tanya taat kitanya tak yakini yang datang dari karunia Allah. Senang dalam beramal karena karunia Allah. Yang lebih baik ketimbang ada yang dah bersaho, dah bersapat amalan tanya 50 tahun tapi hana dalam hati dengan gara-gara karunia Allah. Maka urun salihnya kan tetap ukun hadza min fadli Rabbi. Lagi kejadian Nabi Sulaiman dari teruk tinggal sana putra Bilqis. Hadza min fadli Rabbi kan. Nyen salah satu akhlak mulia. Dia kadang-kadang kata abaikan. Dia merumpak nikmat, merumpak orang gapu, nyen takun hadza min fadli Rabbi. Atau teli tanya ibadat, suruhnya merumpak du le semayuan tu merumpak du trip bacut wirid, nyen takun hadza min fadli Rabbi. Nanti dia kadang-kadang balik hana tinggal teli nyen min fadli Rabbi. Malah kadang-kadang kah gara-gara pelain kan min fadli Rabbi. Ya kah? Atau mesti natru biasa dia meno yakin ibadat pajam tu natru che yakin ibadat duit lebih mesti jid. Yang tidak lihat apakah malah lebih yang ada lebih. Hai natru che mana mangat. Yang tu kan min fadli Rabbi ya. Atau apakah awai tak hadir mesti ni hai bamban awai Ramadan. Tami bamban awai Ramadan kan awai. Hai kena dengan semangat kamu senang tak kita memulai Ramadan. Yang akhlak mulia kemenan jara Saudi. Pihak jara Saudi hadza min fadli Rabbi. Jadi hanadih peranan ro tu. Jadi mio hanadakeun hadza min fadli Rabbi seolah-olah butaan yang dapat buatnya hasil upaya dan kerja keras ro tu. Seolah-olah ada banting tulang ro tu kan. Kerana ada karunia Allah. Maka hanagat kesenangan terhadap taat baik lantaran taatnya hasil banting tulang tayo. Tapi kesenangan terhadap taat karena gebi karunia oleh Allah kepada kitanya mampu mengerjakan taat. Yang lebih good. Al-farhu bit-ta'at, bermula kesenangan dengan taat ala wajhaini, iaitu dua wajah, dua macam senang. Senang terhadap taat dua macam. Yang pertama farhun biha min haisu syuhuduha. Senang dengannya taat dari sekira-kira nampaknya taat dari Allah, nikmatan minhu sebagai nikmat dari Allah dan karunia. Fahadha huwal farhul mahmud, maka dianya ini itu kesenangan yang terpuji. Jadi kesenangan dua macam. Jadi harus beda. Kesenangan terhadap taat dua macam. Pertama, kesenangan dengan taat dari sudut pandang melihat taat tersebut datang dari Allah sebagai nikmat dan karunia kepada kita. Ini adalah kesenangan yang terpuji. Bahwa dan dianya itu alladzi dituntutkan daripada hamba. Yang dituntut batanya hamba bersenang mati terpubut taat karena menganggap taat itu muncul dari anugerah Allah. Di kegembiraan yang timbul dari ketaatan yang diyakini sebagai anugerah Allah, yang kegembiraan terpuji. Tabatin halam gadah lilam. Lebih. Wadzalika huwa muqtada syukriha. Bermula demikian kesenangan yang terpujian itulah muqtada syukurnya taat. Dia mensyukuri terhadap taat, berarti dia merasa senang waktu dia berbuat taat karena taatnya datang daripada anugerah atau karunia Allah. Yang kan wa farhun ya kata dia wa farhun itu. Wa farhun biha min haitsu zuhuruha minal abdi bi tiyarih wa iradatihi wa haulih wa quwwatihi. Fa hadza huwa farhun madhmumun manhiyun anhu wa huwa kufranun ni'mat. Kesenangan macam kedua, kesenangan dengan taat dari sudut pandang munculnya taat dari hamba dengan pilihan hamba dan kehendak hamba dan hilah dayanya hamba dan kekuatannya hamba. Jadi melihat ketaatan itu, kegembiraan dalam ketaatan
lantaran ketaatan itu dianggap lahir dari perbuatan diri sendiri. Di ketaatan yang dianggap lahir daripada perbuatan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, pilihan diri sendiri. Jadi hana ruhinan hana tanggap taat tayonya karena fadlillah, karunia Allah. Yang hana gad mazmum tercela. Ini dianya itu kesenangan yang tercela lagi dilarangkan daripadanya. Wahwa kufran nikmat, dianya itu kufur nikmat kira. Kebalikan daripada syukur. Wahwa minal ujubi, dan dianya termasuk ujub al-muhbit lil amal, yang dapat menghapus bagi amal. Jadi menurutnya dalam beramal senang karena upaya diri sendiri, senang karena ketaatan itu lahir daripada perbuatan diri sendiri, perbuatan dirinya sendiri, yang kira sabah ujub. Karena ujubnya di tingkat ulama tasawuf yang ketinggi, ujubnya isti'zam ibadat, dan termasuk ujub dalam melihat peranan diri dalam beribadat. Di ketaatan itu lahir daripada perbuatan dirinya, melihat ikhtiar, melihat iradah, melihat hilah dan kekuatan diri. Anaruh Allah. Yang kira kufur nikmat. Dan yang ujub yang dapat menghapus amal. Fal farhu biha ala hadzal wajhi farhun bila syai'. Maka kesenangan dengan taat atas ini macam yang kedua, itu kesenangan dengan tanpa memperoleh apa-apa. Ya, senang tapi hana nampak tapu senangan kosong. Senangan kosong ni hana nampak tapu so. Senang tapi senang kosong. Wa sayati fi akhiril kitab anwaul farah bin ni'am, dan lagi akan datang pada akhir kitab itu oleh bermacam-macam kesenangan dengan nikmat dan barang yang dipujikan nibaknya, bermacam-macam kesenangan, wa mayuzam, dan barang yang dicelakan. Jadi itu pada akhir kitab nak pegah teteh nikmat, kiban-kiban senang kenikmat, dan teteh yang terpuji dan teteh yang tercela. Tammah mustaufah, hal keadaannya nok kesenangan yang dipegah pada akhir kitab itu tammah lengkap, mustaufah lagi disempurnakan. Maksudnya intit pada akhir kitab akan dipegah secara lengkap, sempurna, teteh nok kesenangan terhadap nikmat, dan mana yang terpuji dan mana yang tercela. Kan kemudian kataan sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati amalihim wa syuhudi awalihim. Amma sairuna fali annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma Allah fiha, wa amal wasiluna fali annahu ghayyabahum bi syuhudihi anha. Lanjut Ibnu Athaillah, kerana beliau kan berkenaan dengan ketaatan. Katanya hang lebih senang taat, menyataatnya muncul dari diri sendiri. Tapi senangilah taat lantaran taat itu muncul karena anugerah dan karunia Allah. Kemudian oleh Ibnu Athaillah melanjutkan bahawa kata asairina lahu, wafa'i kepada Allah, memutuskan oleh Allah, asairina kan orang-orang yang berjalan bagi Allah, wal wasilina ilaih, dan orang-orang yang telah sampai kepadanya Allah. Panai keputuskan oleh Allah an ru'yati a'malihim, daripada melihat amalan mereka itu. Jadi lupa ji, beramal yang baik lagi kepegah dilikut bunuh, beramal lantaran taat itu datang dari karunia Allah, rupanya kan sesuatu yang bisa diupayakan. Maka lanjut Ibnu Athaillah nak Allah yang putuskan terhadap sairin hana ikalan amal, tapi ikalan fadlillah. Allah yang putuskan terhadap wasilin urungnya hana dihekalan amal, tapi yang dihekalan fadlillah. Lepas ni habai likut bunuh hanya diupayakan kesenangan katanya lantaran amal itu sesuatu karunia Allah, sehingga tidak melihat diri katanya, nyampakan hana dia tak diri karena kagak oleh Allah yang boleh nak berah. Allah yang putuskan, sehingga hendak takalan le diri kita yang memutuskan oleh Allah akan orang-orang yang berjalan bagi Allah dan orang-orang yang telah sampai bagi Allah.
Panai man keputuskan an ru'yati a'malihim daripada melihat amal mereka itu dan syuhud ahwalihim. Taban di makna dan melihat hal mereka itu. Jadi Allah menghindarkan, memutuskan atau menghindarkan orang-orang yang berjalan menujunya dan juga orang-orang yang telah sampai kepadanya dari melihat amal mereka dan menyaksikan hal ihwal mereka. Amma sairuna, adapun orang yang berjalan, kenapa mereka tidak melihat amal? Adapun orang yang berjalan, kenapa mereka tidak melihat amal? Karena mereka tidak benar pencapaian dalam keikhlasan. Li'annahum lam yatahaqqaqu sidqa ma Allah. Adapun orang yang berjalan menuju kepada Allah, kenapa mereka tidak melihat amal? Karena mereka tidak memastikan atau karena mereka belum memiliki kemapanan akan benar beserta Allah dalamnya amal. Maknanya pada mentang getuhmah, ulungan mentang tuhmah ke nafsu. Ngolam yakin 100% dalam beramal karena kayaknya mentang dalam fase sairun, dalam truk fase wasilun. Jadi karena mereka belum benar ikhlas dalam amal mereka, maka ulungan hana gekoh li Allah baik di kekalan amal supaya mangat truk. Sebab yang biar gepu beri oleh Allah. Kalau kita beramal tanya selalu melihat peranan diri kita dalam beramal, hantruk deh. Maka gekoh oleh Allah mangat truk. Ini keberhalasan. Pakan miyo kesairun gekoh karena mereka itu belum memiliki kemapanan terhadap benar atau kemapanan yang benar dalam beribadat kepada Allah. Mamiuri yang katruk pakai gekoh. Bagi orang yang telah sampai kepadanya karena mereka sibuk menyaksikannya. Urang yang katruk lampasa katruk ba Allah, urangnya hana kalali amal karena kalalo ngakalan Allah. Mia urang yang mantang sairun, urangnya hana kalan amal karena urangnya golem tahqiq sidku dalam beramal. Mantang tumah ke nafsu. Pakan urang sairun hana gekalan amal dalam beribadat karena hana yakin 100% keikhlasan amal. Mantang tumah kena nafsu. Jangan-jangan dorongan nafsu. Apalah arti amal tanya. Jangan-jangan karena dorongan nafsu. Jadi hana pandang amal karena ganggak hana bernilai. Jadi mandua nah cuma beda kelas. Sairun tidak memandang amal, wasilun tidak memandang amal. Tidak memandang amal oleh sairun karena mereka belum memiliki kemapanan benar-benar beribadat beramalnya karena Allah. Sehingga hanggejit pandang amalan karena curiga ke nafsu, hana yakin ke. Menyo urang yang katruk makam wasilun, urangnya hana ge pandang amal karena kalalo dengan memandang Allah. Hana li kalali amal. Jadi kedua-duanya tidak memandang amal tapi beda kelas. Nya urangnya karena kalalo hana beramal. Nya lagi haitin dengan malang nah. Apakah roi kamu sama si lagi imu-imu mawah na malam. Beda apa cuy tanya jaga kantin urangnya ke ibadat dengan malam minan tak beda. Sama ba hana malam. Rotna tak sama. Ini okey kan si. Jadi wasilun dengan pun tawatu dengan sairun sama dua ba tentang hana ru'yah amal. Male urang sairun gesadari amal gaknya hana memiliki nilai. Sehingga hangejit kala hangejit pandang pula yum amal tanyuan. Menang kira-kira. Menyoli wasilun hana ge pandang amal karena kalalai dengan melihat Allah. Hingga hana le ge pandang amal. Ya intiji buh wasilun ataupun sairun tidak melihat amal, kedua-duanya dilandasi perasaan bahwa amalan mereka belum sempurna dalam melaksanakan amal.
Jadi karena dilandasi amalan urunyan hana sempurna, maka urunyan hana ru'yah amal. Man urung yang kawasilun ka hana ru'yah amal li, yang kan muskil. Puat hana ru'yah amal urunyan hana beramal lagi tuntunan syarak. Hana kalan amal. Jadi makna kalan amal kalau mata lahir jum tu dia dah sembahyang nauzu alan ada baca Fatihah ta'u puna tanil ya puhana puna ruku puna tumakninah naik itidal menan pengertian ru'yah amal batanya. Sehingga kemuskilan berarti urang yang katruk makam wali atau katruk wasilun pasa wasilun kan puhana beramal lagi dalam fikih. Hana urang beramal melaksanakan amal lagi tuntutan yang dipegah li syarak. Kalau hana beramal sebab nak pegah li Tuan Ahmad Ar-Rifai, salah satu wali kutub. Para aulianya getup draw daripada beramal. Al-auliya yastatiruna kastitaril mar'ah min damil haid. Para auliya menutup diri mereka kastitaril mar'ah, seperti menutup diri perempuan daripada darah haid. Urina untuk kuto kan malay, nanti urina ino le, urina nyamun. Yan mio tetruk menstruasi malay kan. Megeduk langkau ramai hang tijut. Jadi aulia Allahnya getup draw daripada beramal urungan sama lagi getup draw urungan daripada darahi. Ini yang pegah Ahmad Rifai. Ahmad Rifai adalah sira wali kutub. Kan? Ini baik berudzan ni berarti para wali atau orang yang katruk makam wasilunnya hana beramal le. Jadi semua wali yang beramal secara sah dan sesuai dengan syariat. Cuma kadang-kadang hana dibuat dayo, kadang hana nampakkan. Kenyataan ada bacaan sejarah kan benar kan? Ia tuduhan-tuduhan ke wali yang hana hadiri Jumaat. Itu kenyataan baik nak tempat Jumaat balak kan. Kaji hanya berudzan. Sebab orang getup draw. Getup draw lagi orang getup draw daripada hai. Nanti gebi keadaan yang untuk dicoba tanya oleh Allah Taala. Untuk dicoba tanya dan kalian keistiqamahan tanya dalam beribadat. Puat hana gebi lagi gebi kurunyan hana itim istiqamah dele. Atau ada gebi karamah-karamahnya putar lena dengan karamah sehingga membuat tanya terhambat antuk kepada Allah. Ini kutla perkara-perkara yang membuat tanya terhambat hantruk kepada Allah. Termasuk rukun statusan status baru jak masjid malam ke status iktikaf atau foto. Ini cukup di Makkah mentang luar biasa tengah tawaf tu. Kadang-kadang nak sadari kerana kalau lepas selfie membelakangi Kaabah. Cukup bahaya najian. Ini sebab HP-nya ke semacam sembahan. Sebab menan jaga langsung HP, si perasaran masing-masing. Banyak tengok hana baca le doa langsung meraba HP ni. Sona sampai dah pun balahnya le. Sona komen tatu li dapat benar li dapat tatu tengok tu. Menjaga tu. Menjaga tengok tu sona komen unyal le. Jadi waktu tak udum di Makkah kejadian orangnya urung tengah tawaf, lebih-lebih tengah tawaf dengan isteri kan, selfie tengah tawaf. Ini cukup bahaya naji. Kan harum naji. Kadang-kadang anda sadari, bak pelai background berdeh Kaabah. Sebab tengah tawaf kan putar mana keliling. Nanti tak jadikan Kaabah bak posisi bahu rakwi tu baik membelakangi, baik menghadap. Kerana bak pelai nak cek berdeh background Kaabah. Aku selfie selfie ka di background Kaabah, kan belakangi Kaabah kan. Nak lanjut juga alam. Nak tengok yang kahanasah putarannya. Kok bahaya naji. Mana sadari hidung. Tengah-tengah ibadat kan sit. Tengah wirid kadang-kadang sebab ini senjata jin iblis untuk diperdaya dan Adam backtrack kepada Allah. Luar biasa le pendukung, le alat termasuk salah satu jihad HP. Kadang-kadang dengan dalam doa dalam doa dalam laki ba Allah karu imata te isah le beli selfie kena.
Ada cak jape kata betul roh tu. Ana agak pas dia kerana yang dia tanya tok ana dia latar belakang. Dia saya baca berdua jamaah ramai. Ada mana kalap truk dia tu nah tengah dalam doa dalam belakang ya. Kalap truk. Tapi kerana kai sah lebih you selfie le. Kerana ada truk. Di bahaya tan ada komunikasi kan. Ana datang manfaatkan salah-salah kan salah. Sebab ia dumpuna nan. Kemudian bunona yang tertinggal bacut masalah senang dengan but taatnya nyan nak jelaskan dalam kitab tasawuf nalhe macam yang senang but taat karena senang kenikmat akan lebih nikmat daripada but taat yang terlaksanakannya dan akan tercegah tanya atau tertolak tanya daripada azabnya. Nyan orang yang senang kebut taat gara-gara nikmat dan akan terhindar daripada azab yang pedih. Nyan orang yang manteng melihat timbul atau muncul but taatnya dari diri mereka. Dari diri untuk diri. But taat datang dari diri untuk mendapat keuntungan diri. Tapi but taat senang lih berhasil tapi but taat karena katanya akan merumpat nikmat dan terbebas daripada azab. Ya kan but taat yang dilakukan oleh hamba yang but taatnya oleh hamba masih melihat diri dan melakukan taat juga untuk kepentingan diri. Kemudian model yang kedua, kesenangan dalam taat. Orang yang senang gepubut taat karena taatnya unwanur ridha wal kabul. Salah sebuah tanda atau ikon. Salah sebuah tanda atau ikon katanya mendapat ridha dan penerimaan dari Allah. Sebab salah sebuah tanda Allah ridha katanya gebi tanya dalam taat. Salah sebuah tanda Allah terima katanya gebi tanya dalam taat. Yang model yang kedua orang senang untuk gepubut taat karena anggap but taatnya unwan ridha wal kabul. Dan menjadi penyebab atau faktor mendekatkan katnya untuk sampai kepada Allah dan anggap but taat yang dilakukan legannya merupakan hadiah daripada Allah. Yang urang yang model keduanya yang hana dikekalan diri urangnya baik dalam melakukan perbuatan taat atau menjauhi perbuatan mungkar dah hana dikekalan kekuatan roh. Yang model padum ni. Model kedua. Nah yang model kelih tu orang yang senang beribadat, senang taat karena senang dengan Allah, kan sesuatu yang lain. Fanuna an ampusihim bakuna bi rabbihim. Fana daripada diri mereka, kekal mereka itu dengan Allah. Fana bi ampusihim bakuna billah. Baka billah kan. Fana dengan diri, baka dengan Allah. Yang tipe paling tinggi. Senang dalam beribadat kerana senang ke Allah. Fana daripada diri dan kekal serta Allah. Yang nak baka si Allah. Yang model pun bunuh yang senang kerana mendapat nikmat, yang gekun ibadat orangnya ibadat lillah. Menyo orang yang senang kepada taat karena taatnya tanda katanya mendapat penerimaan dan ridha Allah, menjadi sebab atau faktor untuk sampai kepada Allah, yang ibadatnya ibadat billah wa bi qudratillah. Model kelainnya orang yang fana yang nak baka Allah tok nyan berarti orangnya ibadat katnya billah walillah. Jadi benar nak ibadat bi ampusihim li ampusihim, nak ibadat billah wa bi qudratillah, nak ibadat billah walillah. Yang ketinggi tak tingkat. Jadi anggap mana di ibadat pi hana gekalan peranan roh dan tujuan ibadat pikan untuk mendapat manfaat atau keberuntungan untuk diri katnya. Ibadat billah lillah kan. Dileboh tipe kesenangan. Karena kan puyang geperah lan tasawuf mamandum hana lepas dari ilhe karena memang tingkatan manusia hana ilhe no. Di orang yang berangkat dari kufur kepada iman
na urang yang kasairun, na urang yang wasilun. Ada istilah dasar na iman, na Islam, na ihsan. Maka tingkatan-tingkatan landa tahunya mandum na lebar tingkat. Lagi zuhud orang yang Cina lebar tingkat. Di zuhud urang iman kiban, zuhud urang yang katuk tingkatan Islam kiban, ana urang yang katuk tingkat ihsan kiban. Ya kan senang dalam taat kan, nya urang mukmin, urang yang tingkatan mentang tingkatan beriman senang dalam taat kerana akan mendapat nikmat dan terhindar daripada azab. Enak kan? Orang yang katuk tingkat Islam, Islam yang benar-benar Islam taslim, yang tingkatan kan berarti senang kepada taat kerana ganggapnya sebuah hadiah pemberian Allah kegatnya, karunia Allah, dan ganggap yang salah sebuah tanda penerimaan Allah kegatnya dan ridha Allah kegatnya. Yang orang katuk makam ihsan yang kala ilm, tinggi ilm, taat kegatnya. Beda-beda tingkatan kesenangan dalam melakukan taat, beda-beda menurut kelas atau level manusia. Ka terlanjut dari no, nya kajelah menurut kalam hikmat. Kabeh ro belum. Adapun sairun, orang yang berangkat, maka karena mereka itu belum memastikan akan benar serta Allah. Benar dalam beramal serta Allah fiha padanya amal. Adapun wasilun, fali annahu ghayyabahum, karena Allah telah menggaibkan, menghilangkan akan mereka itu dengan sebab syuhud Allah, pandai keperaib Allah jauh daripada amalan mereka itu. Ada punya wasilunnya Allah kagak peraib urangnya handih kala li amal drog. Urangnya kafana fanabillah. Fanafillah baqa billah. Kafana pada Allah dan kekal dengan Allah. Laqad asbaghallahu ni'matahu 'alal fariqain. Sungguh menyempurnakan oleh Allah kan nikmat Allah di dua buah kelompok. Dua buah kelompok benar sairin dengan wasilin. Haitsu fa'ala ma'ahum dzalika. Kira-kira diperbuat oleh Allah serta mereka itu dua buah kelompok akan demikian. Dan demikian itu hilang ru'yah amal. Allah hilangkan ru'yah amal baik kepada kelompok sairin maupun kepada kelompok wasilin yang sungguh merupakan nikmat yang sempurna dari Allah. Lianahu abqahum ma'ah, karena Allah mengekalkan mereka itu menua kelompok ma'ahu sertanya Allah. Walam yada'hum, dan tidak membiarkan atau meninggalkan akan mereka itu lisiwahu bagi selainnya Allah. Jadi Allah gajak orangnya hanya kubah luar jelah ji. Ho yang gemel li Allah getuntun li Allah uringan hana gekubah liwa hana gekubah sajan lain Allah gebekekal mereka itu serta Allah dah hana gebiarkan atau getinggalkan akan mereka itu bagi selainnya Allah. Fal wasilun fa'ala dzalika bihim tau'an minhum wasalikun fa'ala dzalika bihim karhan. Maka orang-orang yang telah sampai memperbuat akan demikian li Allah dengan mereka itu tau'an hal keadaan taat dari mereka itu. Mi urang katruk makam wasilun gepubut amalan taatnya karena memang taat ke Allah, menurut taat kan menuruti Allah. Wasalikun fa'ala dzalika bihim karhan, urang yang mentang menempuh perjalanan gepubut li Allah akan demikian dengan mereka itu secara paksa. Tadi menyatanya salikun pu yang dah kerjakan amalannya mentang secara paksa, mentang butuh kepada mujahadah, perlawanan, mentang butuh kepada riyadhah. Tapi wasilun pu yang gepubutnya tau'an secara penurut taat. Nyasalikun dia gepubutnya secara paksa. Man buh secara paksa, buh secara taat, Allah kana mau tahu. Yang penting dia beramal, pu beramal secara paksa, pu beramal secara taat. Walillah yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Bagi Allah sujud apa saja yang ada di langit dan bumi, baik secara penurut maupun secara paksaan. Jadi ibadat tanya salikun mentang ibadat secara paksaan, mentang perlai kepada mujahadah. Ibarat wasilun yang tau'an. Fal wasilun kata'ahum an dzalika li syuhudihim lahu fi hadrati qurbih. Maka bermula wasilun itu keputuskan oleh Allah akan mereka itu daripada demikian memandang amal
karena telah sampai mereka itu baginya Allah pada sisi kedekatannya Allah. Wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghaira. Dan barang siapa yang melihat akan Allah, niscaya tidak melihat serta Allah akan lainnya. Id muhalun ayyarahu wa yashhad ma'ahu siwa. Karena mustahil bahawa melihat Allah dan melihat sertanya Allah akan selainnya Allah. Jadi yang namanya wasilunnya orang yang kagekoh li Allah, karena orang yang katruk bak hadrat Allah, kadekat dengan Allah, gekoh daripada atau dihindarkan daripada melihat amal. Sebab tanya yang kata musyahadah Allah, hana mungkin tak musyahadah pulain serta Allah, sebab hana pulain serta Allah. Allah tiro tu kai hana pulain serta Allah. Tim yang mantang dia pulain dalam dia Allah. Sebab menyuka dia Allah hana dia pulain. Wasalikuna qalta'ahum an dzalika adamu tahaqqukihim bisidiki awil bara'ah minad da'wa fahum abadan muttahimuna li anfusihim bi tawfiyati a'malihim wa tasfiyati ahwalihim. Adapun wasilun, adapun salikun, qata'ahum an dzalika, diputuskan akan mereka itu salikun daripada demikian melihat amal oleh ketidakmapanan mereka itu dengan benar. Kalau betul-betul jujur dalam beribadat, mantang dipenuhi kepalsuan dalam beribadat, alasan menyembah Allah padahal sebenarnya ingin mendapatkan syurga, alasan menyembah Allah padahal sebenarnya takut neraka. Kan berarti dia kalau jujur, kalau betul-betul sidik dalam beribadat, mantang ia ke neraka, mantang inginkan syurga. Jadi karena tanya dalam beribadat golem mapan, mantang tak curigai kepada amalan sehingga hantajit pandang amalnya. Jadi orang salikun hana pandang amal karena orangnya golem mapan dalam kejujuran beribadat. Mana hana pandang merasa hana nilai pula amalan nayo penuh dengan kepalsuan, pu amalan nayo hana murni 100% karena Allah. Sehingga hana berani melirik kepada amal karena menganggap amal yang penuh kepalsuan. Awil bara'ah minad da'wah, atau karena tidak terlepas daripada dakwaan. Mana dakwaan ini akan benda mudah alih, mendakwa bahawa yang taat itu hasil upaya sendiri, mendakwa bahawa amalan taat itu hasil jerih payah atau kerja sendiri. Orang wasilum nak hana dia kalendro beramal kah? Fahum abadan, maka mereka itu salikun pada selama-lama muttahimuna, menuduh atau curiga bagi diri mereka itu fi tawfiyati amalihim, pada menyempurnakan amalan mereka itu dan bersih keadaan mereka itu. Orang tapi curiga ke nafsu. Nyo kadang sembahyang long noyo hana sempurna pian. Nyo kadang wirid long noyo hana sempurna karena hana hadir hati lalu hati. Nyo puasa long noyo kadang hana sempurna gara-gara ai datun daripada syahwat-syahwat nafsu. Ai datun dimakan minum sagai. Syahwat-syahwat lain datun. Jadi karena selalu menganggap amalan ngeknyan serba kekurangan, serba taksir, sehingga mereka tidak berani melirik kepada amalan. Hantai je pegah Malay dia gum tace hanayum. Ni kan nayum seolah-olah hantai je belaan dan pegah mutakalan hantai je. Di urangnya hanagalan amal kan karena urangnya katruk ba Allah, tapi karena menganggap amalan belum memenuhi hakikat atau yang seharusnya mereka beramal. Jadi mencuriga tu tapi ke nafsu ke? Curiga tapi ke nafsu, nafsu yarah tanya untuk beramal berbaik truk ke Allah, hanya yakin ke nafsu ke. Jadi karena dorongan-dorongan nafsu dalam beramal, amalnya pun hanya yakin. Hanya yakin keterima ni persoalan ilmu je, persoalan raja anda. Ni begah hana anggap bernilai. Baru kali gepegah langkah hikmat ikut semakin dekat kepada pengharapan kabul suatu amal bila amal tersebut tidak dianggap berarti. Amal yang tidak teranggap berarti yang amalnya yang lebih dekat kepada penerimaan. Amalan yang teranggap berarti dan bernilai jauh daripada penerimaan. Kemudian kalan nahar juri,
nahar juri, semoga ridha oleh Allah padanya. Min alamati man tawallahu Allah fi ahwalih ayyashadat taksir fi ikhlasih wal ghaflah fi adhkarih wan nuksan fi sidqih wal futur fi mujahadatih wa qillatal mura'ah fi faqrih. Sebahagian daripada tanda-tanda orang yang telah beri wilayah, ana tawalla ke pegat kuali, gebi wilayah, gebi wewenang. Sebahagian daripada tanda-tanda orang yang telah dijadikan wali akannya oleh Allah fi ahwalih, pada kondisi-kondisi spiritualnya, itu bahwa melihat akan kekurangan fi ikhlasih, dalam ikhlasnya, melihat akan kelalaian dalam zikirnya, melihat akan kekurangan dalam kejujurannya, melihat akan lemah fi mujahadatih, pada mujahadahnya, melihat akan sedikit perhatian fi faqrih, dalam hajatnya kepada Allah. Jadi tanda orang yang kagebi wilayah oleh Allah pada ahwal kanyan, karena benar ahwalnya mauhib pemberian Allah, makam muktasab je, tak usaha tak upaya, tapi ahwalnya mauhib fadlullah, karunia Allah. Tanda tanya kagebi karunia Allah, kagebi wilayah oleh Allah, kage uruh tanya oleh Allah, atau kage angke tanya oleh Allah. Pada dah pubut beramal yang ikhlas, tanya selalu memandang masih kurang. Hari hana istilah orang yang ikhlas dan luar biasa. Kena biasa tanya te kenurung, te lehwo babak majlis nah, lina pegang majlis zikir kan te duduk ke nah. Orang ikhlas tak ada wirid orang ke mana sabang ya berokon. Yang berarti tidak melihat taksir dalam ikhlas, masih melihat ikhlas. Adapun dena pegat acara masjid nak kauri si kameng dia pegat sembahyang berjamaah, dia kata begitu semangat dia sembahyang jamaah orang kok ikhlas dia. Yang berarti menyamandang enggak ikhlas, tanda yang enggak ikhlas, tanda enggak ikhlas. Sebab orang yang kagebi hak wilayah oleh Allah selalu memandang taksirnya kekurangan, menganggap kurang, menganggap belum sempurna keikhlasan kalian. Kalian menganggap ghaflah dalam zikir. Ti memang berapa khusyuk tak dalam zikir. Maka mengelak tak ni jak buat acara zikir malam-malam tim jak dia jual-jual malam. Tak luka untuk dia khusyuk. Nikmat tak dalam zikir. Tentang Allah hadir dia. Yang berarti menyamantang merasa lagi yang kau berbuat. Sebab orang yang kagum wilayah oleh Allah selalu merasa ghaflah dalam zikir. Dia ada ungkapan zikir mantap tak. Dia ada ungkapan zikir kalinya khusyuk datat hadir hati. Seolah-olah hadir Allah kedai saja di budah-budah dalam zikir. Yang berarti menyamandang ungkapan-ungkapan lagi yang dalam termasuk dalam orang yang tawallahullah. Kalian merasa nuksan fi sidqih, kekurangan dalam kejujuran kalian. Dianggap dalam jujur dalam beribadat, dalam memenuhi hak-hak sebagai hamba. Kalian futur fi mujahadatih, anggap lemah dalam melakukan mujahadah, perlawanan terhadap ajakan-ajakan nafsu. Anggap droga berhasil. Kalian killah mura'ah fi faqrih, sedikit mempertimbangkan atau memperhatikan dalam hajatnya. Hajat mentang le gantung mak makhluk. Ada ke mendoa, tengah mendoa ingat kebantuan manusia. Mendoa ba Allah laki rezeki, tapi la mati mendan ingat proposal buka cair pu golong. Yang mati killah mura'ah fi faqrih kan. Jadi dalam kefakiran atau hajat tanya ke Allah, hana tak dapat pertimbangkan. Allah laki ya Allah nabi rezeki golong. Nini bihalalika an harami. Anan latih ni pun teken kah proposal je pu golong mah. Yang mati mentang killah mura'ah fi faqrih. Kan hanya usaha. Dapat tawakal dengan usaha hana munafa selama hana tak iktimat ada usaha. Yang boleh nak pegah pencapaian kita yo golom truk ba hamba yang benar-benar hamba menyote dan melaki ba Allah hajat kita nyo ke Allah hana tak nampakkan betul-betul hajat. Jadi dalam arti kata tanya dah pegah roti hajat ke Allah, tapi di sisi yang lain tanya membutuhkan kepada manusia, tergantungkan harapan bak manusia atau bak makhluk. Fatakunu jami'u ahwalih indahu ghaira mardiyah, maka adalah seluruh hal-halnya si hamba yang model tadi di sisinya Allah itu tidak diridhakan. Wa yazdadu faqran ila Allah fi kasdih. Ka indahu sisiro ya ju.
Disiroi berisi Allah. Disiroi. Jadi makna ghaira mardiyah hana disenangi dalam keikhlasan dia hana senang lemnya hana beres lem hana sip lem mentan tapi menan hana puas nah hana merasa puas dah salah saboh puan menyatanya but salah saboh cara supaya mangat proken betul-betul mantap jid di kitab baik merasa ridha dengan pu yang kajid. Dia merasa puas pu yang kajidnya minta ibu dah. Ya kan? Hai tanggap alah tanggap berahan dah kajid. Secret dua krek kau tu pun mana pun dah simak mata kata tu. Jadi merasa puas dengan pu yang kana yang termasuk penghambatannya hantruk. Bahkan kalian urung kala 7 lah tiah dah datang ibu. Karena mungkin ridha dengan pu yang kage tepu. Karena ridha dengan pu yang kage ilmu kage tepu sehingga hana membuat gatnyan hana li keadaan yang mencambuk gatnyan atau memaksa gatnyan untuk naik ke lokal ke kelas untuk mempelajari ilmu. Karena ganggap ilmu yang telah gemiliki kan mencukupi. Ya ridha dengan ilmu yang kana kan. Ida menansid orang yang selalu keikhlasan yang anggap serba kekurangan, orang yang hantam pernah gerida ke ahwal gatnyan. Selalu anggapnya nasib lem. Nya nasib lem. Wala mantap, mantang serba kekurangan. Nya maksudnya indahu di sisi nyaman akan di sisi Allah. Maka adalah seluruh keadaan-keadaannya hamba benar di sisinya hamba itu tidak pernah diridhakan. Hana senang ke hal gatnyan. Karena ganggap keikhlasan ngula mentap, ganggap zikir kan mentang serba layan ke dalam keadaan sadar tapi dalam keadaan lalu mujahadah kan mentang serba kekurangan mentang lemah tak perlawanan hana lawan sagai. Jadi ahwal gatnyan ganggap hana pernah gerida kan ke awal hana pernah senang. Wate gatnyan hana pernah merasa puas dan senang kepada ahwal gatnyan yazidadu fakran ilallah. Pertama-tama hamba bunuh nisbah mahajat kepada Allah fi kasdih wa sairih pada tujuannya dan perjalanannya. Iaitu ampere kan kondisi batin kan semakin berat tak mahajat ke Allah. Dumnan tingkat kage beramal secara ikhlas mentang anggap serba kekurangan. Sehingga kan butuh kepada bimbingan dari Allah dan butuh kan kepada pantauan Allah yang akan membimbingnya untuk teruk kepada maksud. Wate mentambah-tambah hajat gatnyan ke Allah hatta yafna an kulli maduna sehingga lenyap gatnyan daripada apa saja yang selain Allah. Karena semakin jio gatnyan hajat kepada Allah, semakin tinggi hajat kepada Allah, semakin rendah hajat dengan manusia. Karena menggantungkan harapan ke Allah dan ke manusia ibarat timur dan barat. Makin jauh ke barat, makin dekat ke timur. Makin dekat ke timur, makin jauh ke barat. Makin jauh menggantungkan harapan dan hajat kepada Allah, makin lenyap harapan kepada manusia. Makin jauh menggantungkan harapan kepada manusia, makin jauh hajat kepada Allah. Jadi orangnya karena pertama-tama haju hajat ke Allah, sehingga fana bina manusia lain yang nak do Allah baru wasilun ya kawasilun dekat terukna. Jadi menyabuna cepat merasa puas dalam beribadat berada suluk 10 huruf dah kalut 10 huruf kan merasa puas tengok merasa puas sang kata bi level dengan Ibrahim bin Adham yang gede. Jadi sehingga hanali keinginan dia atau himmah dia untuk ditingkatkan dalam beramal. Maka konsep yang gebi le ulama-ulama sufi awai hang gebi merasa ridha, hang gebi merasa puas terhadap ahwal kondisi spiritual kita yang tak alami dalam masa perjalanan kita menuju hadrah ilahi. Wakala Abu Amru Ismail bin Najid. Kun Abu Amru Ismail bin Najid semoga ridha Allah padanya la yasfu li ahadin qadamu fil ubudiyah hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riyaan wa ahwaluhu kulluha indahu da'awi. Belum bersih bagi seseorang oleh tapak atau langkah
Belum bersih bagi seseorang oleh tapak kaki dalam beribadat kepada Allah. Mentang-kira nak eticak kaki. Belum bersih bagi seseorang oleh tapak kaki dalam beribadat kepada Allah, sehingga adalah semua perbuatannya dalam anggapan di sisinya itu riya, dan seluruh ahwalnya dalam anggapan di sisinya seluruhnya dakwaan-dakwaan saja. Mana af'alu indahu, merasa seluruh amal yang dia lakukan riya, merasa seluruh amal ahwal yang dihadapinya dakwah. Makna dakwah kan qaulu ma yukhalifud zahir, ungkapan orang yang bertentangan dengan zahir. Tidak kalan secara realitas kan lagi pegahnya kan dakwah. Lagi tidak orang pegah kan mesti ka yakin ke ibadat. Pi sembahyang tang luar wate karo. Yang kan dakwah kan. Makna dakwah qaulu man yukhalifud zahir, ungkapan yang bertentangan dengan realitas. Realitas kan lagi ada pegah. Ya kan dakwah. Orang yang para sufi-sufi yang benarnya, sufi yang sejati, orang yang beranggapan ahwal yang alami oleh orang yang hanya dakwaan. Gak anggap lagi ya. Anggapan tapi yang bebuk kan benar. Gak anggap amalan yang pubut mentang penuh dengan riya. Sehingga kan setiap hari nak keinginan nak himmah untuk meningkatkan lebih. Anak anggap safe, dia nak puas. Jadi kehidupan akhirat giukalan watu hang kemenan surah. Jadi baik pernah merasa puas. Kehidupan dunia kalau uyup, baik kalau watu dia balik. Karena kunci kebahagiaan dalam dunia karena merasa puas dengan apa yang kita miliki. Ketika puas merasa syukur. Menyelam kehidupan akhirat, tengok giukalan watu, nagop lebih manyang dari tanya. Sehingga ibadat kita nyo hantar pernah terasa puas ke ibadatnya, tak anggap sabi merasa kekurangan ibadatnya. Sehingga nak keinginan, nak himmah, nak hasrat yang tinggi untuk selalu ingin memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Yang ban cara tamudib. Jadi dalam persoalan akhirat kalian watu, persoalan dunia kalian uyup. Nyonya tak amalkan, insya-Allah tanya bahagia dunia dan akhirat. Maka bahagia dunia tok, nak bahagia akhirat. Kampung kan mana haba Tengku Ismail mana? Layasfu tidak bersih bagi seorang oleh tapak dalam beribadat sehingga adalah perbuatannya seluruhnya di sisinya. Mana di sisinya merasa menurut katnya. Kang dia berah bebut. Sehingga adalah perbuatannya di sisinya itu riya. Yang masalah makna la lempom. Sehingga ubina perbuatan yang beria memandum, yang baru bersih tapak dalam ibadat. Nah, maksud nak kan yan. Ni haba-haba ulama sufian hanya tabuh makna ilahi kadang-kadang. Wa ahwaluhu, dan sehingga adalah seluruh halnya itu dakwaan saja, da'awiyan jamak pada dakwah. Wa qala Abu Yazid, kan Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu an, law saffat li tahlilatun wahidah ma balaitu ba'daha. Seandainya bersih bagiku oleh satu tahlil saja, ma balaitu ba'daha, sungguh tidak aku anggap penting sesudahnya dengan sesuatu pun. Bala yan, bala nalih ke bawah dan musyarakah. Bala ilal amri, balal amra, langkamu maknanya ihtamma. Balal amra ihtamma, menganggap penting ya seorang akannya perkara. Makna bala ada cobaan. Di makna bala itu nan menganggap penting. Beralih Abu Yazid sandai ji sabah ucapan tahlil kun la ilaha illallah nyan murni 100% karena Allah. Kan katanya rok mentang kan. Hana pelele sesuatu yang lain. Tidak aku anggap penting sesudahnya tahlil yang satu benar dengan sesuatu pun. Kajiknya Pak Miftahul Jannah la ilaha illallah wade. Karena kunci surga pula mana pelele lain. Yang menyonya betul-betul safat bersih murni karena Allah. Yang dum tingkatan Abu Yazid. Dum tingkatan Abu Yazid lagi yang. Wa ila hadaini maqamaini tusyirul hikayah allati turwa anil wasiti. Dan kepada ini dua buah makam. Ada dua buah makam, iaitu nama makam sairin, nama makam wasilin, iaitu dalam matan mana. Kepada ini dua buah makam geisyarah
oleh cerita yang diriwayatkan akannya cerita daripada Al-Wasiti. Al-Wasiti yang adalah sirah awliya Allah yang semasa dengan Al-Halat dan Asyibli. Semoga ridha oleh Allah daripadanya Al-Wasiti. Wadhalika bermula demikian cerita yang diriwayatnya, annahu basungguh pekerjaan lama dakhala Naisabur, manakala masuk ianya Al-Wasiti akan Naisabur. Sa'ala menanyakan ianya Al-Wasiti akan murid-murid Abi Usman. Abi Usman An-Naisaburi, salah satu pemimpin sufi. Anak-anak pegah oleh para ulama sufi lehedro di dunia, iaitu Junaid Baghdadi, alian Abu Usman An-Naisaburi, Nasruddin Abdullah bin Jalal. Abdullah bin Jalal yang Syam, Abu Yazid Abu Usman An-Naisaburi di Naisabur. Naisabur boleh lahiran Mayo Junaid Baghdadi di Iraq. Angleron pemimpin ulama sufi kan. Malah bilang kita tahu kan La Rabi'ah ana yang keput tok leh kata kan. Di negara Syam tiro, negara Persia tiro, negara Iraq tiro. Di Iraq Junaid Baghdadi, negara Persia yang ke Abu Usman An-Naisaburi, negara Syam Abdullah bin Jalal. Jadi waktu kerja Al-Wasiti ke kunjung negara Naisabur, gedanya mbak murid Abi Usman murid Abi Usman An-Naisaburi, semoga ridha Allah padanya. Bimadza kana ya'murukum syaikhukum, dengan apa adalah memerintah akan kalian oleh guru kalian. Yang guru awak ro ke Abu Usman An-Naisaburi putra perintah ka ro. Faqalu, maka jawab mereka itu ashab Abi Usman, kana ya'muruna bi iltizam ta'at wa ru'yati taqsir fiha. Ada ianya Abi Usman memerintahkan akan kami dengan pelazim taat, tekun dalam taat. Iltizaman tekun, dengan tekun dalam taat, wa ru'yati taksir, dan memandang taksir, merasa taksirnya murad marid dalam beramal atau tidak tepat. Jadi perintah kami oleh Abi Usman dengan tekun dalam taat dan merasa murad marid atau tidak tepat dalamnya taat. Faqala, maka kun Al-Wasiti, amarakum bil majusiyah mahdha, memerintah akan kalian oleh Abu Usman dengan ibadat majusi murni. Nyanyian model ibadat majusi bila benar ibadat apa? Ada dalam beribadat di itanya tak anggap golem betul-betul menghambakan diri kepada makbud. Makbud ni Rasulullah Allah, yang makbud majusi puapu itu mahnya. Arti menyo dalam menghambakan diri awak majusi kepada apui, awak ini kan diupayakan bermaksimal menghambakan diri ke apui, baik setengah-setengah. Menyatanya dalam ibadat ke Allah pun selalu terpandang amalan yang mentang murad marid atau mentang serba kekurangan. Majusi bila kan? Pak beda man boleh selang majusi. Yang maksud oleh Al-Wasiti yang kena pegah ke wasilin. Menyatanya katruk wasilin hanjit le tan ibadat sekedar tak tekun dalam taat dan menganggap ibadatnya serba kekurangan. Yang maksud boleh hati bunuh kepada ini itu diisyarah oleh cerita yang diriwayatkan daripada Wasiti. Mana ada buah makam ashab murid Abu Usman mentang makam sairin. Li Al-Wasiti katruk makam wasilin. Maka agaknya gekun ke murid Abu Usman, menyanyian ke perintah kawak ro ke legore, berarti sama dengan ibadat majusi. Yang gekun so goknya katruk makam wasilin. Hanjit ditanya baru terdepu istilahnya dia kun. Ya kah? Dia baru terdepu istilahnya, enggak depu nak istilah wasilin, sairin, musairin kadang-kadang damang baru warid intibah ni, kalau mu warid ikbal we. Kata yakun pakai istilah yang biasa pakai ulama sufi, tak tuding ke urun lain. Tak bergapu yang hana betul yang ibadat semua. Yang berarti ibadat ni sama dengan majusi, sama dengan Yahudi, hana betul-betul ibadat ke Allah. Sehingga Honda je ke Honda tanya, apa pegah Honda Allah. Yang je pegahan ke Al-Wasiti tu kan tanya baru ada depu istilah. Kita belum bahasa ada depu na istilah wasilun, ada depu na istilah sairun. Itanya mentang warid intibah, mentang lang Islam ni, mentang pasal iman ni, kalau untuk muslim sejati pi. Apalagi makam ihsan, kata apa pakai istilah-istilah hurufnya sehingga tak
tak pegah ro dekat truk kenal tak kun ke kurla ilm yang hanjit kan kan jadi ini li al-wasiti kalau yang tuduh karena yang kat truk makam wasilin tuduh ke murid Abi Usman lagi yang geyu le gure awak ro ke yang mati ibadat majusi mahdha murni majusi diperintahkan kamu dengan majusi murni semata-mata. Halla amarakum bil ghibah anha, kenapa tidak memerintah oleh guru kalian akan kalian dengan gaib anha daripadanya perbuatan taat. Bisyuhudi mujriha wa munsyiha, dengan melihat zat yang menggerakkan taat, wa munsyiha dan yang menitahkan taat. Munsyi menitahkan atau membuat, tukang insya taat bak katanya ke Allah. Mujri tukang ijra, tukang berlakukan, tukang gerak yang menggerakkan taat bak katanya rodanya dikendali oleh Allah, roda taat dikendali oleh Allah. Jadi katanya yang li al-wasiti pakan han li gure awak ro ke perintah awak ro ke bergaib daripada bud taat. Baik kalau li taat boleh nyap ana dia kalian taat. Dengan sebab kata kalian mujriha yang mengendalikan taat itu Allah, wa munsyiha dan yang mentitahkan taat itu Allah. Mujri baik manca, baik majra, mujri baik manca, munsyi simbai. Qala al-ustaz Abul Qasim Al-Qushairi, kan Ustaz Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an yang benar haba sira wali kutub. Ya igotnya anggap taat urang yang dalam ditaat cukup tekun dan memandang taat jih masih serba kekurangan, gak anggap li al-wasiti sama lagi ibadat majusi. Pulam yo urang yang hana tekun dalam ibadat, urang yang mentang perokok tadi mentang menganggap lebih atau menganggap haya ibadat kalian. Yang haba al-wasitinya payah terjemah li auliya al-ilm tabala yariful wali ilal wali yang turi wali. Jadi haba al-wasiti benar terjemah oleh Abu Qasim Al-Qushairi. Kita terjemah kan? Inama aradal wasiti bihadza siyanatahum an mukhillil i'jab. La ta'rijan fi autani taksir atau tajwidan li ikhlali bi adabin minal adab. Biasanya gemaksud li al-wasiti dengan ini kalam muno akan menjaga mereka itu murid-murid Abu Usman daripada mukhillil i'jab, perkara yang mencederai daripada i'jab, sampai timbul ujub. La ta'rijan fi autani taksir, kan ta'rid pada tempat taksir. Ta'ridnya lang kamus na makna timpang atau pincang, arat di arat orang capi. Na makna berhenti. Ini putaran cocok. Ar-raja na makna berhenti, na makna pincang. Jadi Abu Al-Wasiti benar kan kena pegah pincang kan kena pegah pincang taksir. Tanya tak anggap serba kekurangan ibadat, tanya kan kena pegah li Al-Wasiti yang hanagat pincang yang kemenan. Tapi kena pegah patrai kan kena pegah murid-murid Abu Usmannya beri jaga roy pada perkara yang je ke ujub urangnya. Sebab yang mentang tak pelazim taat, bertekun dalam taat, seakan-akan lepas taat ingat dia tak kalian taat ro tu. Sebab kalau tak tanggap. Jadi tujuan al-wasiti benar nyoba istilah bahasa tanya ke gejek lah bacut. Gejek but awaknya atau amanah gure dari yang dikerjakan li awaknya li murid Abu Usman. Kan tujuan al-wasiti untuk ta'rid menganggap pincang dalam watan taksir. Watan kan dan naui kan nak pegah tanya dalam taksir ibadat sebuah hal yang pincang kan. Tapi tujuannya untuk kesianah mereka itu, menjaga memelihara mereka itu daripada perkara yang mencederai daripada i'jab, menganggap ujub. Bukan ta'rid, bukan memincangkan untuk menganggap timpang atau pincang fi autani taksir dalam tanah taksir, atau tajwidan lil ikhlal, atau bukan lagi untuk membolehkan bagi mencederai dengan adab daripada segala adab-adab. Jadi kang ni apagah nya awak ro ke hanjit
lagian pikiran harus langsung kedih bak makam syuhud kan yang tujuan al-wasiti. Jadi walau secara lahirnya nak kesan ge ejek murid Abu Usman benar, tapi yang namun dalam melakukan perjalanan kepada Allah juga nak adab etika roy. Tanya yang mentang makam Sairun hanya langsung tagrub ke Wasilun. Jadi le murid Abu Usman wajar ge perintah le gureh sebab gureh kan arif billah. Yang geyu bak murid le Abu Usman menurut kadar yang ditanggung le murid. Ya kan? Katibin nas ala hasabi kullihim. Dia ditampung diterima oleh murid ge le Abu Usman mantang sekedar beribadat secara tekun dalam taat dan menganggap ibadat dan taatnya serba kekurangan kalau sempurna. Maka yang ke kitab ke murid lagi kan li al-wasiti kana ro katruk makam Wasilun enggak anggapnya mentang rendah. Tapi tujuan al-wasiti ke pingat bak murid Abu Usman kan tujuan untuk ni pegah ke anggap satu ketimpangan atau satu hal yang cacat tanya menyota anggap taksil dalam ibadat. Tapi tujuan untuk ke pelihara awaknya sampai terjerumus dalam i'jab, dalam ujub yang tujuan. Bukan ta'rij kan untuk anggap yang sebuah hal yang timpang dan kan tajwid lil ikhlal bi adabin kan untuk ya pegah jiat tanya tak perusak adab tengah posisi Sairun langsung tagrub gede ke Wasilun hanjit sit kan dibek salah tak erti haba al-wasiti benar ka upo 8 4 piu kelam baiklah yang pajam bakat piu pu piu singa pu piu lusa yang bel lusa raya ini mana kaya hanjit bakat piu singa hanjit di singa boleh kurang bakat piu roleh piu hanjit hello saya nak simak baca ju hiban kau nyatakan takalan broken keadaan puasa uraya Rabu ya kan tiuranya minggu apa menyo raya uro Selasa kamu kalau pahala boleh ya uro yang puasa adalah usaha anjing raya le sebab baru 28 uro kan ditanya ke mana apa yang lebih man ya semangat dah ya kan bebas ayah orangnya ke ban mati uro megang dah bersit iya Kiban? Tinggal sini li. Tinggal bandang. Aro megang dekat piu. Begah aro mungkin urunyo kadang na urung JO pi na kegiatan kadang aro megang. Berarti tinggal kan tinggal dah ber. Ya kita juga landamat no, tik tam teng. Nyo prediksi lo ngapa ke puasa baru teman. Ya kan? Sebab apa-apa jilid no. Lembu tirtoh padung dia baru truk apa jilid. Tiga puasa hatit habis apa jilid. Ti dua ga puasa hatit. Baru tamat lega dia. Apa jilid dua ga puasa hatit. Hati singa, minyo singa, mampayang mecut nan. Bersiap trendelat. Sebab kalau mai kemat singa kan ni ho bak lembu iput belah kurang berabi tapi hamba yang dah tak kena jam ni apa yang dah teh dengan truk kayaknya ji broken alaikum bil jamaah kibang ke sebagatan urang lah urang ramai urangnya kadang hawa kena bengah kadang tiuro urang raya juga hana mungkin bengah nanti insyaAllah menamu Tuhan kubah tinggal dah selesai pengajian kan selesai kitab nak selesai lah tentang panjang tinturanya kajiknya oleh Allah alam